muhasabah hanya untuk mengabdi dan menghamba kepadanya. Saudaraku, pergantian tahun seperti saat ini adalah momentum tepat untuk merenungkan diri. Waktu adalah rangkaian peristiwa yang berlangsung di masa lalu, sekarang dan mendatang. Waktu adalah modal kehidupan bagi makhluk ciptaannya. Perspektif manusia tentang waktu dan kehidupan amat beragam. Keberagaman itu tidak lepas dari faktor tata nilai, norma budaya dan keyakinan yang mendasarinya. Untuk itulah dibutuhkan panduan agar cara pandang dan sikap terhadap waktu selaras dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, yaitu merealisasikan tujuan penciptaan manusia untuk mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Manusia diciptakan dengan mandat penuh untuk mengelola kehidupan. Baik dan buruknya kehidupan sangat bergantung pada kesadaran manusia dalam memahami perannya sebagai khalifah Allah Azza wa Jalla. Manusia dan alam semesta terikat dengan ketentuan dan syariatnya agar kesinambungan dan keseimbangan ekosistem kehidupan terwujud secara harmonis. Disinilah pentingnya pemahaman akan makna waktu, hakikat waktu dan cara memperlakukan waktu. Betapa banyak orang yang tidak paham dan masa bodoh dengan waktu, hidupnya tidak lagi terarah, hingga waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bernilai bagi dirinya maupun kehidupan di sekitarnya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali rahimahullahu titik. Imam Al-Ghazali rahimahullahu berkata, tidak akan mengerti berharganya 4 hal kecuali 4 orang, tidak akan mengerti berharganya kehidupan kecuali orang yang sudah wafat, tidak mengerti berharganya sehat kecuali orang yang sudah sakit, tidak mengerti berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Saudaraku, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wahai Ibnu Adam, manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari, tiap-tiap satu hari berlalu, hilang, adanya kematian, sebagian dirimu. Riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Saudaraku, dikisahkan ada seorang anak kecil bertanya pada ayahnya, ayah, bisakah selama hidup kita tidak berbuat dosa? Ayahnya menjawab, sepertinya tidak mungkin, nak. Mungkinkah jika setahun saja kita tidak berbuat dosa sama sekali? Anak kecil itu bertanya lagi dan ayahnya menjawab dengan jawaban yang sama. Bagaimana jika sebulan saja kita melewati hidup ini tanpa berbuat dosa? Bisakah ayah? Tanyanya lagi pada ayahnya. Lagi-lagi ayahnya menjawab, sepertinya juga tidak mungkin. Sayang, anak kecil itu terus mengejar dengan pertanyaan, bagaimana jika seminggu atau sehari tidak berbuat dosa? Dan ayahnya menjawab dengan jawaban yang hampir sama. Akhirnya ia bertanya, bagaimana jika sedetik saja kita tidak berbuat dosa? Bisakah ayah? Kali ini ayahnya tersenyum lebar dan menjawab, sepertinya itu masuk akal dan bisa dilakukan, nak. Anak kecil itu pun gembira dan berkata, kalau begitu, aku mau menjaga detik demi detik hidup yang aku jalani agar aku terhindar dari berbuat dosa. Aku rasa menjalani hidup detik demi detik itu jauh lebih mudah, kan? Ayah? Subhanallah, memang tes keikhlasan hingga Allah Azza wa Jalla memanggilnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah, senantiasa memanfaatkan waktu mengabdi dan menghamba kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.